Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Ibrahim. NIM saya 2014 07 10095. Saya di sini akan menjelaskan resume terhadap materi-materi tentang sensasi, persepsi, memori, tipe kepribadian, komunikasi kelompok, monologika, dan propaganda komunikasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensasi. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Jadi dalam pengertian umumnya, sensasi ini adalah suatu tahapan awal seseorang dalam mendapatkan informasi. Jadi dalam komunikasi itu tahapan awal dari seseorang, respon seseorang awal itu adalah sensasi. Terus jenis-jenis sensasi. Jenis-jenis sensasi itu ada penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan penciuman. Proses terjadinya sensasi itu yang pertama adalah penerimaan stimulus, yaitu seperti contohnya kita mendengarkan lewat telinga suatu informasi yang kita dapat. Jadi proses itu adalah proses stimulus awalnya. Terus yang kedua adalah proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris. Jadi setelah kita mendengar itu panca indera kita akan memberi sinyal langsung ke otak. Yang terakhir proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Jadi proses yang terakhir itu adalah di mana otak akan memberi stimulus kepada manusianya tentang informasi yang didapat. Terus materi yang kedua yaitu persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jadi tahap yang kedua itu persepsi. Nah, setelah tahap awal tadi sensasi sudah muncul dengan proses-proses yang ada, yaitu tahap selanjutnya itu persepsi. Jadi orang tersebut akan menyimpulkan suatu informasi yang didapat. Selanjutnya persepsi itu ada beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang eksternal itu persepsi mengandalkan adanya objek yang dipersepsi. Objek ini menimbulkan stimulus yang memicu atau merangsang alat indera atau reseptor. Kalau yang kedua, faktor internal yaitu alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Lalu ada memori. Secara etimologi, kata memori berasal dari bahasa Inggris yaitu memory. Secara sederhana, memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Fungsi memori itu ada 3, yaitu untuk storage, encoding, dan retrieval. Yang pertama itu storage, menyimpan. Proses di mana encoding selesai dilakukan baru dapat melakukan penyimpanan atau resensi. Proses yang kedua itu encoding. Encoding itu memasukkan informasi atau proses pengubahan informasi ke dalam gelombang-gelombang listrik atau simbol-simbol tertentu yang sama dengan perangkat yang ada pada organisme. Yang terakhir adalah retrieval atau menimbulkan kembali. Adalah pemanggilan kembali informasi yang sudah tersimpan di dalam otak. Jadi tahap-tahap memori itu pertama dia akan menyimpan informasi. Terus yang kedua informasi masuk ke dalam, dan yang ketiga itu menimbulkan kembali, jadi mengingat kembali. Terus jenis-jenis memori.
Memori sensoris yang pertama yaitu proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu yang sangat amat pendek. Misalnya, untuk menggambarkan memori sensoris ini, cobalah matikan semua lampu di ruangan belajar Anda sebentar. Dekatkan jari-jari tangan Anda pada lampu di atas meja. Kemudian, buka mata sejenak dan tutup lagi kedua mata Anda. Pada saat itulah akan terlintas bayangan jari-jari Anda selama beberapa detik. Nah, itu memori sensoris. Jadi, memori sensoris ini penyimpanan memori yang sangat amat pendek jangkanya. Yang kedua itu memori jangka pendek, yaitu suatu proses penyimpanan memori sementara karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu dibutuhkan. Contohnya seperti misalkan kita sedang main games. Nah, itu memori jangka panjang, yaitu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Contohnya kayak trauma-trauma gitu di masa lalu, itu akan permanen selamanya akan ada di hidup kita. Terus proses-proses memori yaitu ada proses encoding dan proses penyimpanan informasi. Lanjutnya ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian itu ada yang pertama sanguinis. Sanguinis itu adalah orang dengan tipe kepribadian yang cenderung hidup optimis, ringan dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Karenanya, kepribadian ini berperilaku mencari kesenangan. Banyak orang dengan kepribadian sanguinis cenderung berjuang dengan kecanduan, ingin suatu hal yang terus-menerus. Orang sanguinis juga dikenal sangat kreatif dan bisa menjadi seniman serta penghibur yang hebat. Lanjutnya ada plekmatis. Seseorang dengan kepribadian plekmatis biasanya adalah orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang plekmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Lanjutnya koleris, yaitu seseorang kepribadian yang biasanya orang itu berorientasi pada tujuan. Jadi orang ini ambisius terhadap suatu hal. Selanjutnya melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis biasanya menyukai tradisi, misalnya wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Jadi komunikasi kelompok ini contohnya adalah seperti diskusi, rapat, atau khutbah. Jadi komunikasi kelompok ini biasanya dilakukan untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya adalah teori komunikator. Teori komunikator seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ada teori cognition of and information processing. Jadi teori ini adalah teori tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Jadi teori ini adalah suatu kesinambungan antara nilai kognitif seseorang dengan pemrosesan informasi seseorang tersebut. Jadi contohnya misalkan seperti kalau kita mau tes kerja atau daftar sekolah, itu nilai IQ sangat dilihat pada saat daftar sekolah, karena sekolah tersebut memiliki standar atau perusahaan tersebut memiliki standar yang mereka miliki sendiri. Oleh karenanya nilai kognitif kita yaitu IQ itu akan dilihat, yang nantinya akan dipertimbangkan apakah pribadi kita dapat berada di situ atau tidak. Yang kedua ada teori of belief, attitude, and value. Menurut teori ini, manusia memiliki sistem kepercayaan, sikap, dan nilai yang sangat terorganisasi. Seperti contohnya misalkan ketika kita melihat keluarga kita harmonis
Berarti kita akan menarik kesimpulan bahwa berkeluarga itu akan harmonis. Yang ketiga, teori of cognitive dissonance. Teori ini adalah sebuah teori yang menggambarkan sebuah peristiwa di mana seseorang merasa tidak nyaman terhadap sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan. Jadi teori ini menjelaskan di mana seseorang menunjukkan perbedaan atau tidak sinkronnya pendapat dan perilaku. Contohnya, misalkan ada seseorang yang dia tahu bahwa berkendara melawan arah itu salah, tapi kenyataannya dia melakukan itu. Yang keempat, attribution theory. Teori ini menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Jadi seperti contohnya, misalkan ada pencurian, namun pencurian itu motifnya adalah karena ekonomi. Jadi si komunikator akan menyampaikan informasi yaitu bahwa pencuri ini motifnya mencuri karena ekonomi, faktor ekonomi. Yang kelima adalah traits. Traits ini adalah perilaku yaitu argumentativeness. Argumentativeness adalah suatu sifat perilaku manusia, perilaku komunikator, dimana dia itu nggak mau kalah. Jadi misalkan ada suatu teori yang diyakini oleh dia, namun ada teori lain yang menyanggahnya, dia akan sebisa mungkin sekuat tenaga akan membela teori yang dia percaya. Yang kedua ada conversational narcissism. Jadi conversational narcissism itu adalah perilaku dari dalam diri manusia yang dia terlalu membangga-banggakan dirinya sendiri. Terus yang terakhir adalah communicator anxiety. Communicator anxiety ini adalah gangguan komunikasi di mana biasanya pengidapnya ini sering gugup. Lalu ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada seseorang lain. Jadi monologika itu suatu proses di mana komunikasi terjadi hanya satu arah. Jadi monologika ini seperti contohnya kayak khutbah atau pidato. Jadi komunikasi satu arah di mana komunikan itu tidak bisa mengemukakan pendapat secara langsung. Yang terakhir ada propaganda komunikasi. Propaganda adalah dari bahasa Latin modern yaitu propagare, yang berarti mengembangkan atau memekarkan, yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat. Jadi propaganda komunikasi ini adalah suatu komunikasi yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk mengubah pendapat, pola pikir, dan perspektif masyarakat sebagai komunikasi satu ke banyak orang. Jadi dari satu komunikasi ke banyak orang, ke masyarakat luas. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.